Selamat pagi, Shalom Jemaat Tuhan. Bersyukur karena kita ada di hari yang baru. Saya percaya ada kemurahan yang baru, ada berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kembali sebelum kita menjalani hari ini, kembali kepada medan lain kita masing-masing, medan juang kita masing-masing, kita akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di minggu ini, saya ingin mengajak Jemaat Tuhan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang baru, yaitu menyalakan optimisme. Di mana waktu-waktu seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, optimisme adalah hal yang sulit didapat, sebuah hal yang kadangkala hilang dari seseorang karena diwarnai dengan kekhawatiran, kecemasan, lalu kemudian berbagai macam hal yang sulit itu seolah-olah menghimpit sehingga bukan optimisme tetapi pesimisme. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya sengaja siapkan dari Amsal. Yang pertama Amsal pasal yang ke-26 ayat 13 yang berkata, "Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong." Kemudian saya sambung dari Amsal pasal 22 ayat 13 yang berkata, "Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Amsal adalah kitab yang berisi tentang bagaimana seseorang menjalani kehidupan kita di bumi ini dengan penuh hikmat, dengan penuh bijaksana, supaya kehidupannya hidup yang tertib, hidup yang berbuah, hidup yang produktif. Tadi dikatakan ketika penulis Amsal mengutip tentang bagaimana seseorang itu melihat persoalan di luar sehingga dia tidak bergerak, sehingga dia tidak maju, sehingga dia tidak mencapai sebuah progres di dalam kehidupannya. Ada sebuah cerita, ada seorang kakak beradik yang dalam kesulitan keuangan yang sangat besar. Mereka punya banyak hutang, sedangkan usahanya macet. Lalu kemudian dia mendengar dari sebuah sayembara di mana ada seorang petani yang sering ternaknya dimakan oleh binatang liar. Ada warga kampung yang sudah digelisahkan oleh serangan binatang liar. Lalu kemudian membuat sayembara, siapapun yang bisa menangkap binatang liar itu akan mendapatkan uang yang jumlahnya banyak sekali. Singkat cerita, kakak beradik ini berkomitmen untuk mengikuti sayembara itu. Lalu kemudian karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka datang ke desa itu dan mengatakan, "Saya siap untuk mengikuti sayembara." 3 hari mereka melakukan perburuan dan tidak mendapatkan apa-apa. Sampai hari yang ketiga mereka sangat lelah, sangat capek. Lalu kemudian sang adik tertidur, ditemani api unggun yang masih menyala. Lalu kemudian sang kakak tiba-tiba mendengar ada sebuah suara yang berasal dari semak-semak di depan mereka. Lalu kemudian segera dia mengambil senter. Lalu kemudian betul ketika senter itu diarahkan ke arah bunyi itu, dia melihat pantulan mata besar yang menyala dan ternyata itu seekor singa yang sedang diburu. Yang menarik, dia segera membangunkan adiknya, dan ketika melihat seekor singa di dekatnya, dia tidak berkata seperti pemalas tadi, tetapi dia justru berkata, "Kita akan kaya." Saudara, singanya sama, tantangannya sama, tetapi yang beda adalah bagaimana menyikapi tantangan itu, bagaimana menyikapi kesulitan itu, bagaimana menyikapi sebuah persoalan itu. Supaya kita bisa menyalakan optimisme kita di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mudah, salah satu cara adalah mari kita mengubah fokus. Melihat persoalan bukan kepada kesulitannya, bukan kepada tantangannya, bukan kepada kemustahilannya, tetapi mari kita fokuskan kepada peluang yang ada di dalam kesulitan itu. Setiap kesulitan, setiap tantangan, pasti ada peluang di sana. Betul, semua hal punya resiko, tetapi tahukah kita bahwa resiko itulah yang membuat sesuatu bernilai? Jadi, salah satu cara untuk kita membangkitkan optimisme kita adalah mari kita mengubah fokus. Fokus kepada kesempatan, fokus kepada peluang, fokus kepada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita capai. Mari jalani hari ini, memang betul mungkin ada tantangan, tetapi jangan lupa ada kesempatan juga di sana. Biarlah hari ini kita mewarnai hidup kita dengan firman Tuhan,
penyerahan, dan juga optimisme percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala sidak dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena kami punya kesempatan dan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk kami hidup dengan penuh keyakinan optimisme. Yakin bahwa ada kesempatan, ada peluang di tengah-tengah kesulitan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, yang punya pergumulan, yang susah hati, yang dalam tantangan, Tuhan menolong memberkati. Mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.